Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Supaya secara langsung entah itu di dalam kelas atau di luar kelas. Karena semua yang kita berikan itu semuanya Pak, semua orang semua bisa mengambil Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan refleksi prakarsa perubahan kepemimpinan murid program Coach Sebaya. Selamat menikmati. Baiklah, berikut adalah dasar filosofi KHD-nya. Lalu, poin komponen profil pelajar Pancasila, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, dan prakarsa perubahan. Nanti bisa dilihat linknya di kolom deskripsi. Pada tahapan Bagja yang pertama yaitu B, buat pertanyaan adalah sebagai berikut. Lalu refleksi 4P-nya, komponen pertama peristiwa, fact. Penjelasannya adalah adanya rekap data dari BK, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentang banyaknya permasalahan siswa. Terdiri dari masalah keluarga, rekreasi, pribadi, belajar, kesehatan, agama, asmara, kurikulum, ekonomi, sekolah, masa depan, dan sosial. Sedangkan siswa takut untuk curhat ke guru, wali kelas, atau BK. Takut, Pak, pertama kali. Sedangkan curhat ke teman yang salah akan membawa ke arah negatif. Maka siswa semakin mengalami tekanan batin hingga ke arah menolak bersekolah yang bisa berakibat putus sekolah. Bagaimana cara menyelesaikannya? Akhirnya JGP berencana membuat program yang cocok untuk siswa. Pertama, berencana berkonsultasi dengan wali kelas. Kedua, berencana konsultasi kepada kepala sekolah. Perasaannya, pertama, perasaan prihatin karena adanya masalah siswa yang makin tidak terselesaikan. Karena tidak berani sharing dengan guru, walas, PK. Diperparah dengan teman yang mengajak ke arah negatif. Siswa makin stres hingga berujung ke school refusal. Kedua, perasaan bingung mencari program apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah siswa. Pembelajaran yang saya dapat adalah permasalahan siswa itu harus segera diselesaikan. Perlunya konsultasi kepada kepala sekolah, wali kelas, BK, dan siswa dalam mencari cara menyelesaikan masalah siswa. Penerapan untuk kedepannya perlu mencari program dalam menyelesaikan masalah siswa dan perlu konsultasi kepada semua pihak. Pada tahapan Bagja yang A, yang kedua yaitu ambil pelajaran adalah sebagai berikut. Refleksinya, peristiwa. Bertanya kepada ketua OSIS tentang kegiatan yang cocok untuk membantu siswa. Bertanya kepada guru BK, walas, pembina OSIS, wakil siswa, dan kepala sekolah. Saya menawarkan program Coach Sebaya kepada mereka. Perasaan saya senang bisa mendapatkan masukan dari mereka, namun takut bila programnya dinilai jelek. Pembelajarannya adalah harus berani membuat program dan berani menawarkan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah. Penerapan kedepannya berencana lebih menjangkau ke kelas yang lebih luas. Konsultasi kepada guru BK yang pernah mengadakan program konselor sebaya sebagai referensi. Masuk pada tahapan Bagja yang G, gali mimpi. Refleksi pada komponen peristiwa, membayangkan sudah konsultasi dan disetujui kepada guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah. Membayangkan dan menuliskan bahwa acara terlaksana di ruang pertemuan dengan lancar. Membayangkan pemberian materi pada siswa, lalu siswa paham serta dapat mempraktikkannya. Membayangkan program diterapkan di kelas. Perasaan saya adalah sangat senang bisa membayangkan program disetujui oleh kepala sekolah, bersemangat saat memberikan materi, dan gembira ketika membayangkan siswa memahami materi dan siap mempraktikkan. Pembelajarannya adalah sangat penting untuk menggali mimpi dengan mencatatnya agar semakin membuat bersemangat untuk melaksanakan program. Penerapan kedepannya menuliskan lebih detail apa yang ingin diraih seperti gambaran deskripsinya saat tercapai. Masuk pada tahapan Bagja yang keempat J, yaitu jabarkan rencana.
adalah sebagai berikut. Refleksinya, peristiwanya adalah konsultasi pada rekan sejawat dan izin ke kepala sekolah, menghubungi anggota OSIS yang ditunjuk untuk mengikuti sosialisasi coach sebaya, memberikan sosialisasi selama 3 jam, refleksi dan umpan balik dari siswa, menjalankan kepemimpinan murid, yaitu membuat majelis coach kelas dan melaksanakan saat P5. Perasaan awalnya khawatir program tidak jalan, akhirnya senang karena melebihi bahkan di luar ekspektasi hasilnya. Siswa antusias mengikuti kegiatan hingga saat siswa presentasi muncul ide-ide yang tidak diduga, membuat saya lega dan bebas beban bahwa program akan dilaksanakan oleh siswa, puas akan kepemimpinan murid dan berhasil. Pembelajarannya harus punya banyak ide untuk membuat program yang berdampak pada murid, berani mengajukan kepada orang lain, optimis dan positif melaksanakan dan menyikapi proses dari hasil kegiatan. Penerapan kedepannya, program coach sebaya dapat dilaksanakan untuk kelas yang lebih luas, disosialisasikan juga kepada guru-guru. Dan terakhir, programnya atur eksekusi, yaitu sebagai berikut. Refleksinya adalah peristiwa salah satu murid yang ditunjuk bersama memimpin presentasi sebagai ketua program. Setelah melakukan tahapan suara pilihan kepemilikan, muncul 2 hasil, yaitu dibentuk majelis coach sebaya di tiap kelas dan melakukan coaching tiap pelajaran P5 1 kali sepekan. Perasaannya sangat senang melihat kepemimpinan murid dalam menghasilkan 2 keputusan tersebut. Rasanya menjadi tidak terbebani, lega karena tidak melulu dan harus saya yang menghandle. Pembelajarannya sangat penting untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, terutama di usia anak remaja, untuk melatih mental mereka. Bebas namun bertanggung jawab. Guru hanya mendampingi saja dalam tahapan suara, pilihan, dan kepemilikan. Penerapan kedepannya perlu adanya program lanjutan yang lebih advance, menjangkau kelas yang lebih tinggi dan lebih luas, serta memberikan pendampingan kepada guru untuk belajar coaching juga. Demikian kegiatan aksi nyata ini, semoga bermanfaat.